Panas bara api membakar kulitku. Dengan pencermatan dari Ibu Mega yang sangat detail, Ibu Mega memahami bagaimana kualifikasi dari Bung Ganjar ini. Oke, apa ini juga kayak mematahkan isu bahwa kan selama ini bilangnya katanya Bu Mega sama Pak Jokowi nggak damai. Semua dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi. Bahkan Pak Jokowi pun mengatakan hubungan dengan Ibu Mega itu sudah seperti seorang anak dan ibu. Ini adalah nama-nama cawapres. Tapi katanya ibu belum cocok, bener nggak? Di tengah cuaca panas di Indonesia yang tengah menyambangi beberapa waktu terakhir ini, tentunya nggak cuma cuaca yang panas, suhu politik di Indonesia pun juga lagi panas-panasnya. Apalagi setelah Ganjar Pranowo ini diusung sebagai bakal calon presiden 2024 oleh partai pengusungnya. Saya mau ngobrol lebih banyak nih tentang hal ini, langsung ikut saya ajak ke dalam yuk. Salah. Bener, walaupun ngusung Pak Ganjar juga, tapi yang saya mau wawancara yang sebelahnya. Kita ke PDIP, yuk. Sampai salah namanya juga tetanggaan ya, sebelahan. Udah sampai. Nah itu dia Mas Hasto. Halo Mas Hasto. Hai gimana Anda, apa kabar? Aduh senang sekali bisa ketemu. Terima kasih ya. Ya ini kantor partai yang hijau kan, itu ada lambang PD Perjuangan. Luar biasa. Ini aku sering lewat di sini, tapi pertama kali masuk ke sini Mas. Karena baru pertama kali, Hanum boleh diajak tuh. Oh boleh, moga silakan. Let's go. Ini foto perjuangan. Kita semangat perjuangan Bung Karno itu sangat kuat di sini. Tapi Mas Hasto, kalau Mas Hasto lihat dari semangat perjuangan Bung Karno ke seorang Ganjar Pranowo, apa kesamaan yang bisa dilihat? Ya di dalam spiritnya kan kita semua kader kan tidak hanya Pak Ganjar. Seluruh anggota dan kader PD Perjuangan di dalam ADRT partai dijelaskan bahwa ide, gagasan, cita-cita perjuangan Bung Karno itu harus menjadi suatu sumber inspirasi termasuk dedication of life. Jadi Pak Ganjar semuanya harus menggambarkan suatu dedication of life bagi bangsa dan negara. Itu kan untuk semua kader partai. Untuk semua. Untuk spesifik Pak Ganjar, Sama. karena kan Pak Ganjar bakal jadi Kalau buat Pak baca Ganjar pres. kan sama pesan dari Ibu ketika Bung Ganjar dipanggil ke Batu Tulis, Ibu Mega kan hanya menegaskan saya sudah mencermati, mempertimbangkan dan memutuskan untuk menetapkan Bung Ganjar sebagai calon presiden. Tugasnya ditingkatkan. Dan untuk itu Bu Mega hanya pesan, jadilah pemimpin yang bijaksana dan baik dan bijaksana. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, tetapi kenali sisi gelapnya. Nah ini ruangan saya. Itu ada gambar wayang, itu kan yang digemari oleh Bung Karno. Oh. Mas Hasto juga suka wayang kan, Mahabharata? Saya suka sekali, saya hafal cerita-cerita wayang itu buku. Ini menarik, ada yang dikalungin melati sendiri di sana, ada keris. Ini cerita apa tentang keris? Jadi dulu kan pernah ada kejadian ketika saya banyak dikritik orang. Ketika saya meluruskan bahwa KPK yang begitu powerful itu bisa disalahgunakan ketika tidak ada fungsi kontrol. Saat itu terkait dengan Bapak Abraham Samad yang memang berulang kali bertemu dengan saya. Dan kemudian saya sampaikan kebenaran di atas kebenaran. Itu sebagai pribadi, nggak ada kaitannya dengan partai. Lalu ada seorang kiai dari Madura yang datang ke saya. Saya sholat, saya berdoa buat Bapak. Dan ternyata Bapak itu benar. Sebagai tanda bahwa yang saya perjuangkan adalah suatu hal yang benar, maka beliau memberikan keris itu kepada saya. Oke, Mas Hasto, banyak sekali kan ups and downs yang kita ikuti lah di layar kaca dengan bagaimana dinamika sampai namanya Pak Ganjar ini keluar. Mulai dari pertama kali dulu bagaimana
Pak Ganjar ini tetap bertahan walaupun namanya tidak kunjung diusung oleh Bu Mega. Lalu juga yang kedua kali ketika Pak Ganjar ngasih statement, pernah juga pas lagi saya wawancara waktu itu Pak Ganjar bilang sebagai kader partai harus siap kalau mau maju jadi calon presiden. Tapi langsung diomelin sama partai. Waktu itu Mas Hasto juga ngomong pernyataan ke media bahwa tidak boleh mendahului partai lah gitu. Sampai yang terakhir adalah waktu itu di acara persiapan pemenangan pemilu 2024 di Semarang, Pak Ganjar nggak diundang. Nah, tapi sekarang namanya Pak Ganjar yang bisa keluar. Ini berarti kan semuanya naik turun segala macam, nggak kebayang seperti apa yang terjadi di tubuh partai. Bocorin dikit dong Mas Hasto. Ya, PD Perjuangan ini namanya kan Partai Demokrasi Indonesia. Baru perjuangan. Demokrasi Indonesia itu satu nafas. Itu adalah musyawarah, gotong royong, demokrasi yang dipimpin oleh ideologi. Demokrasi yang tegak lurus pada ketua umum partai. Karena ketua umum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bertindak ke dalam dan keluar, memiliki hak prerogatif. Sehingga ada hal yang sangat khusus berbeda dengan partai lain. Sehingga dinamika biasa terjadi. Tetapi ketika Ibu Mega sudah mengambil keputusan, semua taat asas. Benar gak sih bahwa kemarin itu adalah pembuktian loyalitasnya seorang Ganjar Pranowo terkait dengan isu U20? Akhirnya ibarat kata masuk ajang pencarian bakat, lulus audisi nih Pak Ganjar, namanya keluar gitu dari PDIP. Membuktikan loyalitasnya pada partai gitu dengan punya pandangan yang sama terkait dengan hal tersebut. Kalau U20 menjadi ujian, yang jadi capres bukan Pak Ganjar, tetapi Pak Koster yang jauh lebih keras, pakai kirim surat. Pak Ganjar kan nggak kirim surat. Tapi ini melalui suatu rekam jejak sejarah yang panjang. Kan banyak nggak tahu bahwa ketika saya masuk di PDI secara lebih serius, tahun 2000, saya, Mas Pacul, Bapak Aryo Bimo, kemudian ada Hotasi Nababan, itu direkrut dengan psikotes. Ada psikotesnya? Ada tahun 2000. Oh. Yang psikotes tahu nggak? Kenapa? Coba tebak. Nggak tahu. Ganjar Pranowo. Oh ya? Oh ya? Sehingga dalam konteks itu kita sudah bareng-bareng cukup lama. Sehingga ketika kita psikotes, kemudian dia ditugaskan untuk membidangi litbang partai, kemudian badiklat. Jadi sudah sangat lama. Kemudian pembentukan Badan Penanggulangan Bencana, 2 kali Bung Ganjar jadi DPR RI, 2 kali menjadi gubernur. Sehingga dengan pencermatan dari Ibu Mega yang sangat detail, Ibu Mega memahami bagaimana kualifikasi dari Bung Ganjar ini. 21 April di Batu Tulis yang juga menjadi pusat perhatian publik adalah kehadiran Presiden Jokowi yang ada di sana. Pertanyaan saya adalah secara struktur kepartaian ini kan Pak Jokowi tidak ada di dalam susunan pengurus partai. Kehadiran Pak Jokowi pada saat itu di situ tuh tujuannya apa? Ya ini kan bagian dari pendidikan politik untuk rakyat, termasuk yang punya suara-suara miring. Karena dimanapun negara, demokrasi tidak bisa terjadi tanpa partai politik. Gak ada pemimpin negara yang gak berpihak gitu maksudnya? Berasal dari partai. Oke. Karena sistem kita seperti itu. Kita nggak mengenal calon individu di dalam konteks calon presiden. Semua dari partai. Oke, apa ini juga kayak mematahkan isu bahwa kan selama ini bilang katanya Bu Mega sama Pak Jokowi nggak damai gitu. Untuk kami kompak loh dengan duduk bersama di satu meja gitu kah, Mas Ya Hasto? inilah kadang-kadang sisi gelap politik. Banyak yang menggunakan politik belah bambu untuk mencoba sepertinya antara Ibu Mega, Pak Jokowi, Ibu Mega itu ada perbedaan. Tapi benar banyak nggak? pihak yang bersorak-sorai ketika melihat sepertinya ada perbedaan. Perbedaan hal yang biasa dalam demokrasi, dalam U20 bukan berbeda. Masing-masing menjalankan fungsinya. Pak Jokowi sebagai presiden telah menandatangani komitmen sebagai tuan rumah yang baik, maka beliau harus bersikap seperti itu. Ibu Mega sebagai ketua umum harus menyampaikan sikapnya terhadap Israel. Tetapi ini kan melalui suatu proses komunikasi. Saya sudah mulai lobby sejak setahun sebelumnya. Sebelum kejadian heboh U20 dengan kehadiran Israel ini terjadi. Artinya apa? Semua dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi. Bahkan Pak Jokowi pun mengatakan hubungan dengan Ibu Mega itu sudah seperti seorang anak dan ibu. Maka kemarin ketika Presiden sama Ibu Negara, Ibu Iriana berkunjung dalam rangka Idul Fitri, itu dalam kapasitas bagaimana di dalam tradisi halal bihalal kedua pemimpin bisa bertemu dan apa yang diceritakan Bu Mega. Ibu Mega nanyakan gimana Mas Gibran,
gimana Mas Kaisang, gimana cucu dari Presiden Jokowi yang sangat lucu, Mas Jan Etes, itu semua diceritakan dalam suasana yang sangat akrab. Mas Hasto, kalau misalnya sekarang kita bicara tentang bagaimana proyeksi koalisi setelah penunjukan Pak Ganjar sebagai calon yang diusung dari PDI Perjuangan untuk 2024 nanti. Udah ada yang mulai merapat-merapat belum? Kan tetangga kemarin juga baru ngumumin nih akan mengusung Pak Ganjar juga. Jadi akan berkoalisi atau tidak? Bekerja sama. Oke. Karena spirit kami adalah gotong royong, maka kami membuka ruang kerjasama meskipun PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri. Oke. Padahal sebelumnya P3 kan tergabung di KIB. P3 udah punya calonnya sendiri, berarti abis ini KIB-nya bubar ya, jangan Mas Hasto? Kami kan tidak boleh campur tangan urusan partai lain. Gak boleh cawe-cawe ya. Kita nanti akan ngobrol lebih banyak tentang cawapres sambil makan kali ya Mas Hasto. Boleh. Mumpung lagi di daerah di Ponorogo dekat sama Cikini, kita mau makan bubur legendnya Cikini sama Mas Hasto. Sambilan lihat-lihat Jakarta di panas terik ini, tetap di Point of View. Panas bara api membakar kulitku.